Nah, yang bikin kangennya Pondok Gede tuh ini, kangen sama panggilan azannya, sholat bareng-bareng bocah, dan kagak aja yang susah dicari di Bandung. Aura keislamannya emang Jakarta luar biasa ya. Kangen banget. Alhamdulillahirobbilalamin, 2 minggu liburan anak-anak, nengok neneknya, nengok eyangnya di Bandung. Akhirnya balik lagi ke rumah, ke Pondok Gede. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana nasib PLTS kita ketika ditinggal selama 2 minggu ini. Nah, problemnya itu adalah kita nggak pakai CCTV gitu ya. Jadi nggak bisa mantau dari luar kota posisi si voltage aki. Nah, saat ini ketika datang ini voltage 11.3 nih. Ini kenapa 11.3? Kan pertanyaannya seperti itu. Apakah si akinya ngedrop? Harusnya kan di atas 12. Kalau hari-hari normal biasa gitu ya. Nah, karena kita baru mematikan arus dari panel itu mungkin ketika 3 atau 4 hari yang lalu, ketika si Mbok ada ke rumah dan dia ngasih tahu kalau inverter ini alarmnya teriak-teriak alias over voltage gitu ya, atau error mungkin. Karena yang jelas dari 2 minggu aki ini juga turun 5.1, harus segera di charge. Kemudian bisa jadi nih ini 11.1 karena penerangan outdoor itu ngambil dari aki ini, entahlah pokoknya. Tapi kalau ini masih 11, nggak sampai 10 ya mudah-mudahan sih nggak mengapa-ngapa. On grid, alhamdulillah si Embo berhasil mematikan on grid off grid sesuai. Untungnya saya suka moto-moto buat diupload ke YouTube, jadi ketika ada problem seperti ini saya bisa bongkar ciri-ciri dari apa yang harus dimatikan. Nah, mungkin ini sharing kalau punya PLTS dan hanya kita doang yang ngerti, sementara anggota keluarga lain yang belum sadar tentang pentingnya ngulik PLTS juga gitu ya, termasuk mungkin pembantu segala macam. Kalau punya PLTS, seluruh anggota keluarga nih wajib tahu gitu ya, karena ya jangan sampai kita doang gitu. Karena untuk hal-hal mematikan cut off, kalau kita lagi nggak ada di rumah, nah mereka harus bisa take over problem juga ya, solusinya harus tahu. Itu catatan dari 2 minggu kita meninggalkan PLTS 700 watt peak on grid, kemudian 600 dan 200 jadi 800 off gridnya. Nah, ketika kita ninggalin rumah ini memang nggak sempet beres-beres, karena memang sebelum-sebelumnya kita tinggalin tapi nggak sampai 2 minggu gitu ya, paling 3 hari atau 4 hari. Dan alhamdulillah sih aman gitu ya, sehingga kita berani nyoba untuk meninggalkan PLTS ini 2 minggu. Nah, kita akan tes nih ya. Yang on grid kita akan nyalakan. Ini udah nyala. Nah, si Mbok nih udah pinter nih. Oke, udah langsung on. On grid udah berfungsi kembali. Ininya
ini juga udah nyala. Nah, jadi saya udah nandain ini seperti ini, on off karena ini justru yang paling penting nih buat orang yang di rumah. Posisi ataupun sisi sebelah mana saja yang harus diaktifkan jika yang punya PLTS yang ada di rumah. Nah, mungkin teman-teman yang pasang ini biar keluarganya tahu kalau ada problem harus matikan tombol mana aja nih, harus dikasih tanda seperti ini ya. Nah, yang masalahnya si inverter kemarin itu yang saya tandain adalah yang di inverter Kenika, yang si Sian Kenshi nggak ada, jadi sempat setengah jam untuk nunjukin tombol on off. Jadi dia simbolnya posisi di sini, sementara kan tombol on off kehalang ini nih. Untung dia ngerti ketika kita kasih tahu yang ini harus dicabut, matiin ini sehingga alarm yang bunyinya mungkin udah lama banget ribut gitu ya, berhari-hari bisa dimatikan. Oke, 6.7 ampere mulai berfungsi lagi 2 minggu setelah kita nonaktifkan. Tapi dinonaktifkan sih mungkin baru minggu ini ya, baru 2 hari yang lalu gitu, atau kemarin ya. Oke, sekarang yang on grid. Nah, yang on grid ini yang jadi pertanyaan nih, kenapa dia di 11 volt ya? Artinya nih si baterainya kalau kita diemin dia ada di 11 volt. Nanti kita akan cek setelah di charge selama 1-2 hari posisi si voltage-nya. Kalau kita nggak pakai dia akan di berapakah gitu ya, di berapa. Bisa jadi ini karena kesedot sama lampu outdoor nih. Lampu outdoor apakah otomatis, settingan otomatis kalau ada sinar matahari nyala atau enggak, bisa jadi seperti itu ya. Mungkin semalam udah beberapa malam lampunya nyala atau gimana lah. Kayaknya sih enggak, mati kayaknya. Oke, kita on. Oke, kita lihat apakah panel 11.3 mau naik 11.4 3.9 ampere yang 600 watt peak. Yang 200 ini masih ngecas ke sini ya. Jadi untuk yang 2 aki ini masih sama 600 panel nih. Ini ke sini. Oke, 2 ampere 43 volt. Sip. Inverter masih nyala. Inverter nyala. Oke, low voltage. Matikan, kita pasang lagi. Ini yang paling berbahaya sebetulnya kalau punya PLTS ya seperti ini ya, yang DIY PLTS. Kalau kita ninggalin rumah harus dipastikan tidak mengapa-ngapa. Nah, mungkin moral cerita dari PLTS kita tinggalkan itu adalah meskipun panel tetap kena sinar matahari, tapi kalau kita off-kan di bawah, ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya. Meskipun di off-kannya itu cuma hitungan 3 harinya, dari 2 minggu kita keluar kota baru dimatikan sama si Embo itu 2 atau 3 hari yang lalu gitu. Jadi selama sisa harinya sih normal ngecas, tapi apakah ada load yang terpasang atau enggak, nah itu saya kurang periksa ya. Yang jelas kalau logikanya, kalau si inverter ini alarm bunyi berarti aki dicas terus sampai over voltage. Oke, kita nyalakan inverter. Oke, udah nyala. Lampu belum nyala ya. Kenapa tuh? Nah, nih bunyi nih. Apakah ada problem atau apa ya?
Kenapa dia bunyi terus? Low voltage itu biasanya koslet nih kayaknya. Ada problem kayak ini. Oke. Kelihatannya ini nih yang bikin bunyi adalah pompa. Kita matikan lagi. Jadi pompa memang sengaja saya colok jet pump. Jadi bisa jadi nih dia karena nggak ada ngecas dari panel, pompanya jalan, jadi akinya sempat ini ya kepake simbol, mungkin bersih-bersih rumah. Mungkin mudah-mudahan sih begitu, akinya tidak ada problem nih. Menghibur diri. Oke, kita ulangi. Low voltage 11. Mode meter udah on, lampu dulu kita nyalain. Oke, nyala 4 pin 1. Oke, kita tunggu sampai penuh dulu baru colokan si pompa kita injek lagi. Alhamdulillah demikian sharing meninggalkan PLTS dalam jangka waktu yang cukup lama, 2 minggu lebih. Kita nengok nenek moyang ya. Nah, nanti kita perbaharui nih, udah selama ngulik baterai mercon yang on grid dan off gridnya. Dulu mau ganti-ganti kabel belum kesampaian, jadi mungkin kita akan mulai rapih-rapihin lah gitu ya, mumpung masih kerja dari rumah kelihatannya. Nah, satu lagi di 2021 kita dapat durian runtuh. Dapat sumbangan baterai yang masih bagus gitu ya, masih di atas 12.5 volt buat kita uji coba bikin PLTS di rumah ibu di Bandung juga. Jadi kita akan coba bikin PLTS dengan mobil aki bekas. Cuma jadi kemarin itu pakai aki sempat mogok. Masih bisa starter sebetulnya, cuma kalau buat AC ya udah nggak kuat. Cuma takutnya harus ngedorong-dorong di jalan, jadi yang punya mobil langsung ganti akinya, dan aki bekasnya alhamdulillah bisa kita buat bahan anak yang kuliah elektro buat bikin PLTS sendiri itu di rumah neneknya. Oke, kita beres-beres dulu ya, baru nyampe. Jadi nanti kita ada tema on grid, off grid, kemudian PLTS mini pakai baterai mercon, PLTS mini pakai baterai dari Malang nih, 12 volt 7 ampere. Ini juga bisa kita oprek-oprek untuk bahan berbagi. Kemana aja kamu gak pernah kelihatan sama orang masjid, dicari tuh sama Pak Ustadz. 2 minggu kagak ke masjid. Lupa apa? Bukan lupa, 3 minggu kan. 3 minggu kagak ke masjid tuh, Nah, terjawab ternyata ya, kenapa si akinya jadi 11 volt. Ternyata lampu outdoor saya setting nyala 24 jam. Jadi mungkin karena males lampunya, sementara dari panel dimatikan, jadi terkuras, aki turun sampai ke 11 volt. Jadi kondisi aki kelihatannya masih bagus ya. Berarti so far so good ya. 2 minggu kita tinggalkan PLTS on grid dan off grid. Kondisi aki juga oke. Cuma masalahnya out alarm aja yang menjerit-jerit.
hasil pengecasan hari ini, meskipun belum di atas 12 volt, tapi voltage-nya udah mulai naik ke 11.7, 11.9. Jadi ternyata voltage akinya turun karena lampu outdoornya 24 jam settingannya ya. Sementara panel di off kan. Mudah-mudahan 2 minggu ditinggal tidak ada yang problem. Akinya cuma dikuras oleh penerangan outdoor.